Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabi wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani adama bil haqqi idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawi Ibnu Majah wa Imam Ahmad. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tasliman rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang saat ini insyaallah kita akan melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Setiap hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari-hari tasriknya 11, 12 dan 13, umat Islam sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Bagi orang-orang yang punya kelapangan rizki, punya kemampuan dan kesanggupan untuk membeli seekor hewan untuk dijadikan kurbannya. Perintah ini jumhur ulama mengatakan adalah sunnah muakkad, tetapi ada sebagian ulama kita yang mengatakan ini adalah wajib. Rasulullah menjelaskan bahwa kurban itu wajib untukku dan sunnah untuk umatku. Kurban ataupun pelaksanaan kurban ini begitu pentingnya sampai
Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman yang sangat serius bagi orang-orang yang mampu, berkecukupan, berkesanggupan, punya kelapangan rezeki, tetapi tidak mau untuk melaksanakan kurban, tidak mau menyembelih hewan kurbannya. Maka Rasulullah SAW mengancamnya dan melarangnya, jangan dekati tempat sholat kami. Hadis ini disarahkan bahwa man kana lahu sa'atun, artinya orang yang punya kemampuan, punya kelapangan rezeki, mampu membeli seekor hewan kurban tapi tidak mau melaksanakannya, walam yudhi, tidak mau mengerjakannya, maka Rasulullah fala yaqrabanna musallana, disarahkan bahwa orang yang punya kemampuan itu tapi tidak mau mengerjakannya, maka Rasulullah melarang, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya adalah bahwa seorang yang punya kemampuan itu tadi tapi tidak mau melaksanakan kurbannya, maka dia sekalipun dia ikut di dalam merayakan Idul Adha, ikut sholat Idul Adha, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang punya kemampuan tadi tidak mau mengerjakannya, khusus untuk sholat Id, Rasulullah melarang, tidak usah dekat dengan masjid kami, artinya tidak usah bergabung dengan jamaah orang muslim yang melaksanakan sholat Id. Begitu pentingnya kurban ini, karena memang Allah menyandingkan dua hal, sholat dan kurban. Dua hal ini diawali dengan ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang luar biasa, yang begitu banyak kepadamu Muhammad. Fasolli, maka salatlah engkau karena Tuhanmu, karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Oleh karena itu dalam konteks ayat ini kita dua hal disuruh, diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Inna a'tainakal kautsar. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dicatat betapa banyak nikmat yang Allah berikan itu kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu pun sekiranya mencoba menghitung, mencatat nikmat Allah itu, niscaya kamu tidak akan mampu mencatatnya. Dalam ayat lain Allah menyampaikan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, artinya kepada umatmu, sekiranya mereka jadikan laut, air lautan itu menjadi tinta untuk mencatat semua nikmat dan kalimat-kalimat Allah, rahmat Allah, dan kemudian lautan itu kering, mereka tambah lagi sebanyak itu, mereka tidak akan mampu dan belum tercatat semua nikmat-nikmat Allah itu. Luar biasa betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuman kita kurang sadar bahwa saat ini kita begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita ingin bernapas, Allah berikan oksigen gratis. Bayangkan kalau oksigen yang kita hirup ini kita beli. Masihkah kita ingat dengan peristiwa Covid? Hampir semua orang mencari oksigen sehingga oksigen kosong di mana-mana dan mahal harganya. Bayangkan kalau setiap saat kita membutuhkan oksigen untuk bernapas, berapa biaya hidup yang akan kita keluarkan. Tapi sekarang kita bebas menghirupnya.
gratis. Begitu banyak nikmat Allah itu. Ketika kita ingin melihat sesuatu yang indah-indah maupun yang buruk, Allah berikan mata kepada kita untuk dapat melihatnya. Ketika kita ingin merasakan sesuatu, Allah berikan lidah kepada kita. Kita bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang asin, mana yang asam. Semua itu adalah merupakan pemberian nikmat Allah. Itulah yang disampaikan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Maka dalam rangka untuk mensyukuri itu tadi, Allah memerintahkan kita hanya dua hal dalam konteks ayat ini. Fasolli, salatlah engkau untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah engkau. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kurban ini sejatinya memang telah berusia setua peradaban manusia. Sebab hal ini diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abanai adama bil haqqi. Ceritakan, sampaikan kepada mereka tentang dua orang putra Nabi Adam alaihissalam. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka masing-masing kedua anaknya ini ingin mempersembahkan kurban mereka masing-masing. Fatuqbila min ahadihima, maka Allah terima kurban salah satu di antara mereka, yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak terima dari yang lain, yaitu dari Qabil. Kemudian Qabil berkata, la aqtulannaka, dia berkata kepada saudaranya, saudara kandungnya, sungguh aku akan membunuh engkau. Maka Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah akan menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta sejarah yang dinarasikan oleh ayat Al-Qur'an ini dapat kita petik beberapa hikmah. Yang pertama, dalam membentuk kesalehan kita, dalam menyampaikan ucapan rasa syukur kita, harus kita mulai dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, agar semua yang kita kerjakan kita lakukan dengan tulus dan ikhlas karena akidah yang lurus, bukan karena kita mengharap pujian dari orang, bukan karena kita mengharapkan sanjungan dari orang, bukan karena kita mengharapkan prestise sehingga kita dikagumi oleh orang lain, bukan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada terhingga banyaknya, yang kita tidak bisa menghitungnya dan tidak bisa mencatatnya. Ya, oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berkurban adalah merupakan salah satu upaya kita untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Kurban dengan ikhlas. Lihatlah tadi bagaimana Qabil berkurban hanya dengan sesuatu karena hal yang lain, bukan karena Allah, maka kurbannya tidak diterima oleh Allah. Dalam sejarahnya Habil adalah seorang penggembala dan peternak, sementara Qabil dia adalah seorang petani. Maka dalam persembahannya mereka, Habil karena dia adalah orang yang punya kepribadian yang mulia dan ikhlas,
maka dia memberikan pengorbanan atau dia memberikan kurbannya seekor domba yang sangat bagus, gemuk, dan yang paling ia cintai di antara semua gembalaannya, maka kurbannya diterima oleh Allah. Sedangkan Qabil seorang petani, maka dalam berkurban itu tadi dia memberikan hasil pertaniannya yang buruk, maka Allah tidak menerima kurbannya. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa untuk mencapai keridhaan Allah itu tidak cukup hanya kita dengan menyembelih seekor hewan saja, tapi harus didasari dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kamu tidak akan mencapai keridhaan Allah hanya dengan mengalirkan darah hewan kurban dan daging-dagingnya, melainkan kamu akan mendapatkan keridhaan Allah itu dengan hati yang ikhlas dan tulus. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, larangan Rasulullah SAW tadi untuk tidak mendekati tempat sholatnya, ini merupakan ancaman yang sangat serius kepada kita yang sudah punya kemampuan. Ancaman yang sangat serius, jangan dekati sholat kami. Oleh karena itu, seorang yang sudah punya kemampuan harus malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah karena dia telah menggunakan betapa banyak rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya dia malu terhadap Allah. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa kurban itu tadi, dari batas sejarah yang dinarasikan oleh Al-Quran tadi, adalah pembebasan diri dari belenggu hawa nafsu, hawa nafsu syaitaniyah, belenggu ketamakan, belenggu keserakahan, belenggu ria, ujub, sum'ah. Dalam bahasa milenial sekarang, sum'ah ini adalah pencitraan yang tipu-tipu dan bohong. Maka orang yang berkurban seyogianya terbebas daripada sifat-sifat itu, karena apabila ia berkurban bukan hanya karena Allah semata dengan niat yang tulus dan akidah yang lurus, maka kurbannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa berkurban adalah merupakan manifestasi daripada rasa syukur kita atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Kautsar dalam ayat 1. Maka rasa syukur kita ataupun berkurban itu adalah merupakan manifestasi dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, bahwa pengurban sangat mempunyai akhlakul karimah. Di situ ada akhlak. Akhlak bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap hewan sekalipun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan siapa yang menjadi penjagal kurban hari ini dan hari-hari besok, hendaklah ia menajamkan pisaunya. Jangan sampai ia menyakiti hewan-hewan yang akan dipotong dan disembelih itu. Itu adalah merupakan salah satu akhlak yang mulia, bahwa kasih sayang bukan hanya di antara sama manusia, tapi juga dengan hewan sekalipun. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguhnya banyak hikmah dari peristiwa kurban ini yang dapat kita petik, tetapi tentu tidaklah dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kiranya dapat memberikan motivasi kepada kita untuk kita berkurban,
sebagai rasa tanda syukur kita atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa kepada kita. Semoga berkurban tahun ini dapat membangun pribadi kita, pribadi yang berakhlakul karimah dan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang ikhlas, pribadi yang mempunyai keimanan yang dalam, dan pribadi yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisabi bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini khatib kembali mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya manusia ini semuanya dalam keadaan merugi kecuali orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati agar senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah, mentaati kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati agar menetapi kesabaran manakala mendapatkan ujian, cobaan dan musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah dan Rasulnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal mahimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.